Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Allah meringankan jasad ini bersama-sama hadir menunaikan ibadah salat subuh secara berjamaah dan diringankan pula untuk mengikuti kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan kita sehingga apa yang kita lakukan, yang kita perbuat menjadi satu catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada udwah kita, suri toladan kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat yang istiqamah dalam menghidupkan dan melestarikan sunnah-sunnahnya ila akhiriz zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kita akan mencoba mengantarkan 8 perkara yang bisa menghalangi umat Islam masuk surga. Insyaallah pertemuan yang akan datang juga akan membahas dengan tema 8 babul jannah. Jadi ini supaya nyambung. Kali ini kita membahas 8 perkara yang menghalangi umat Islam itu masuk ke dalam surga. Ya mungkin masuk surga, cuman harus mampir dulu, itu perkaranya kan begitu. Jadi karena itulah supaya kita jangan sampai singgah ya, jangan sampai mampir. Saya sudah berkali-kali mengingatkan 1 hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di alam dunia. Jadi jangan bermain-main gitu ya. Jangan bermain-main ya sehari 2 hari nyicipi ya ora apa-apa. Ini jangan bermain-main kalimat itu gitu ya. 2 hari berarti 2000 tahun. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan bermain-main. Hadirin rahimakumullah, yang pertama yang menghalangi umat Islam itu nanti masuk ke babul jannah adalah yang pertama karena memakan harta riba. Ini hati-hati. Maka ayatnya yang sudah populer di surat Al-Ma'un ya, bahkan Muhammadiyah berdiri itu diilhami dengan Quran surat Al-Ma'un. Sampai-sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan 3 bulan mengajari Quran surat Al-Ma'un, santrinya sudah hafal, ditafsiri terus setiap hari itu. Sampai santrinya itu bertanya, apa rana surat liyane si Kiai begitu. Nah, kalau jamaah sini kan ngaji diulang-ulang itu mesti tahu kayak gitu, Mbak. Ini Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajari surat Al-Ma'un itu 3 bulan sampai blenger santrine gitu. Apa ada surat liyane si Kiai? Ya ada. Lah kalian sudah hafal surat Al-Ma'un sudah 3 bulan. Sudah dipraktekkan? Belum. Ya besok bahas surat Al-Ma'un lagi. Jenengan ini kapok gitu. Terus ngerti ki lah orang ngaji gitu ya. Ini bedanya ya. Jadi surat Al-Ma'un sangat jelas. Fawailun lil musalli. Neraka wail tempatnya orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahu. Kalau dia salat tapi dia lupa, dia lalai terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim piatu. Jadi harus diperhatikan. Maka ini kesempatan ini kita mengupas yang sama. Apa penyebabnya?
Ya, tidak sedikit orang yang menginginkan masuk surga tapi tidak melakukan amalan ahli surga. Setiap kita harus mengetahui amalan apa yang dapat menjadi penghalang masuk surga, lalu kita berusaha untuk meninggalkannya. Surat Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Jadi kalau di sini yang pertama memakan harta riba. Apa? Orang-orang yang memakan harta riba itu orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Jadi kalau masih ada jamaah suka pinjam utang berarti wong ya. Nah, kan begitu kan ketentuannya kan begitu ayatnya jadinya. Jadi mohon maaf hadirin. Ini kalau Allah ini kan Allah yang berfirman, saya kan hanya sebagai penyambungnya saja gitu ya. Jadi menurut Al-Qur'an dia sudah muslim, sudah taat. Tapi yang masih suka mengambil barang-barang riba, maka nek ngadeg saja, berdiri saja itu seperti berdirinya orang gila menurut Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita masih gemar pinjam di bank berarti orang begitu ketentuannya. Ini Ustaz ngecek ini. Ya kalau bilang ngecek Allah yang ngecek ini. Saya itu hanya menyampaikan. Ini kan saya hanya memberikan satu pemahaman saja. Jadi karena itu ya berhati-hati. Kalau sudah itu tahu ya mari kita tinggalkan. Karena ada hadis mengatakan orang Islam itu jika cinta karena Allah, jika benci karena Allah. Apa sih maksud hadis itu? Ternyata setelah dikaji, yang dimaksud orang Islam itu jika cinta karena Allah, jika semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ya mari kita cintai bersama-sama. Hatta berat untuk melaksanakannya, hatta berat untuk mempraktekannya, tapi harus kita cintai. Dan semua yang dilarang Allah, semua yang dilarang oleh Rasulullah, ya mari kita benci bersama-sama. Itulah maksud hadis itu gitu loh. Jadi bukan kemudian dipahami benci yang mana, cinta yang mana. Jadi maksud hadis itu jika kita memang orang Islam, kita ini umat Nabi, kita ini agama Islam, jika mencintai karena Allah apa? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ya mari kita cintai bersama-sama. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mari kita benci bersama-sama. Ya karena orang Islam Indonesia itu kan ya kira-kira sing ringan ya mari kita lakukan, yang berat ya mari kita tinggalkan. Apalagi kalau sudah bicara masna wa sulasa wa ruba, langsung mutah ya, langsung benci, ya tidak boleh. Ya tidak boleh. Jadi wah itu berat, tapi harus dicintai. Cuman saya belum bisa, begitu aja. Depan rumah saya itu istrinya sudah 4 itu. Sampai istri saya bilang, loh papa iri enggak? Usah takon, usah takon dibikin aja iri kok ditakoni gitu. Nah, tapi bargi terus ngambek, ini percuma kan gitu ya. Enggak usah tanya-tanya kalau mau sekiranya mempersilahkan dilamarkan, itu surga begitu ya. Tapi kan angel ya itu. Jadi hadirin, orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Ini yang pertama. Yang kedua, memakan harta anak yatim. Ini tadi ya surat Al-Maun ya. Ini sekarang surat An-Nisa ayat 10. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Siapa yang dimaksud? Ya tentu seruan ini kan diperuntukkan bagi umat Islam, khususnya bagi kaum agniya, ya, khususnya bagi kaum yang mampu, yang kaya raya. Kalau yang miskin mustadafin ya karena dia memang berhak harus mendapatkan perhatian.
Tapi kalau ada orang kaya raya, ia tumpuk-tumpuk hartanya, ia tidak menginfakkan sebagian hartanya, ia tidak berzakat dari sebagian harta miliknya, maka digambarkan oleh Allah itu seperti memakan bara api hingga memenuhi perutnya. Nah, ngaji kok medeni-medeni ya. Lah yang Quran begitu, gimana lagi? Ya. Dan hadirin jangan khawatir, sesungguhnya harta yang kita belanjakan di jalan Allah tidak mungkin menjadikan kita miskin. Saya pernah menyampaikan di sini pula, harta kita yang sesungguhnya itu adalah justru yang diberikan pada orang lain. Harta yang dibawa pulang ditumpuk-tumpuk menjadi warisan. Terjadi di Banyumas, 3 orang kakak beradik saling membunuh, ya gara-gara rebutan warisan. Sekali mati 3 Pak, hanya gara-gara rebutan warisan. Jadi lebih baik mungkin meninggalkan ilmu saja dan tauhid yang kuat kepada anak cucu kita. Karena kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu warisan yang terbaik diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya kecuali pendidikan akhlak. Gitu. Kata Nabi begitu. Kenapa? Kalau warisannya berupa harta, ya tadi berakibat, berimbas pada saling membunuh. Ini karena yang meninggal itu bapaknya, maka disaksikan oleh ibunya, mayatnya anak-anaknya 3 orang gara-gara rebutan waris. Nah, kalau di kampung saya tidak ada rebutan waris, karena harus rebutan nyaur utang. Utangnya siapa? Utangnya Rama Biungnya gitu ya. Enggak lah, insya Allah ya. Jadi hadirin harus berhati-hati. Jadi sebagian harta yang kita miliki itu kepunyaannya fakir miskin, anak-anak yatim ya. Jadi apalagi kalau panjenengan betul-betul bisa ngopeni anak yatim. Kata Nabi itu orang yang mengasuh anak yatim, orang yang merawat anak yatim besok bersamaku seperti ini. Bersamaku seperti ini kan aman sekali. Bisa jejer dengan Nabi. Loh, siapa yang bisa jejer dengan Nabi? Kan hanya para sahabat yang dijanjikan kan. Karena berjuang bareng, mengorbankan hartanya, jiwa dan raganya bersama. Kalau kita ini kan hanya katanya, bang begitu kan? Katanya kan begitu, karena nggak pernah berjumpa. Tapi siapapun yang memperhatikan, mengasuh anak yatim piatu, itu besok kata Nabi bersamaku seperti ini. Berarti kan bersanding duduk. Nah, ini dijanjikan oleh Rasulullah. Ya maka kalau ingin mendapatkan surganya Nabi, ya pesan-pesan Nabi itu kita praktekkan. Jangan abe apalagi kemudian tidak memperhatikannya. Nah, berikutnya, jika ada jamaah atau kaum muslimin yang kebetulan mengasuh anak yatim karena faktor mungkin dia keponaan gitu ya, dia keponaan. Lah kalau ternyata dia punya harta waris, dia punya sawah, sawahnya diolah, ya harusnya dibagi berapa persen untuk si anak ini hartanya dengan cara disimpan, sebagian untuk mengolah sawahnya, sebagian untuk memberi makan anak yatim itu sendiri. Jangan lantaran bocor ngerti iki SD orang ngerti duit, habiskan saja. Sama, itu juga memakan hartanya anak yatim, berarti dia telah berbuat zulman, berbuat zalim ya, kepada anak yatim itu ya. Jadi harus hati-hati. Jadi semakin orang itu bermain-main memakan harta anak yatim, kata Nabi dalam hadis yang lain, itu seperti orang yang berenang di darah ya, berlumuran darah. Jadi orang yang makan harta anak yatim seperti orang berenang di lautan darah. Ketika akan sampai dilempari itu, enggak, jadi akan sampai karena sudah dihadang oleh malaikat, dilempar pakai batu. Itu orang yang makan harta anak yatim. Jadi ini hadis. Jadi karena itu ya hati-hati bahwa camkan setiap harta yang kita miliki ada hak mereka. Saya sudah sekian bulan itu ya dititipi yang namanya kotak lazismu. Ya, jadi berupa kaleng gitu ya. Dan itu saya letakkan di depan meja kerja saya. Itu setiap hari seperti ngiwi-ngiwi saya. Burung infak loh, begitu Pak. Seperti ngiwi-ngiwi saya. Pertama kesel Pak, aduh kok ya di depan mata begitu.
Tapi setelah itu dikerjakan terus menerus ya Pak, alhamdulillah sudah sekian bulan, itu menjadi ringan, justru merasa malu kalau ternyata hari ini saya belum memasukkan infak. Jadi panjenengan itu beruntunglah ada lazis ya Pak, ada lazismu. Coba mulai kapan buat kaleng, oh sudah diisi itu loh. Ya rakyat tambah ke 100, 200, 500, 1000. Panjenengan kalau habis belanja itu kan mesti ada sisa 1000, 2000. Nah, titipkan aja. Ini haknya mereka. Supaya saya tidak terkena itu. Gitu aja. Nggak usah kemudian khawatir lah ini kudu nggo belanja anak. Enggak usah berpikir itu, nanti Allah akan mengganti. Setiap pagi kita didatangi atau diikuti 2 malaikat. Malaikat satu berkata, jika orang itu hari itu berinfak, dia berdoa, ya Rob, gantilah mereka dengan hati yang lebih baik. Malaikat satu karena melihat orang ini pelit bakhil padahal dia mampu, dia akan berdoa, ya Allah, binasakanlah hartanya fulan ini yang pelit dan bakhil itu. Ya, coba pilih mana. Jadi kalau sudah tahu tentang ketentuan Quran dan hadis, maka lebih baik mengharapkan doa dari malaikat yang insya Allah pasti doa malaikat jadi kenyataan akan menjadi makbul. Oke. Yang ketiga, meninggalkan sholat, tarkus sholat. Ya, jadi hati-hati. Jadi dari semua amalan itu hadirin, maka tolak ukurnya, barometernya ada sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali as-sholat. Sholat itu merupakan amal pertama yang akan dihisab, dan sholat menjadi ukuran dari semua amal perbuatan manusia itu pada sholat. Jadi karena itu sesibuk, sesulit apapun harus perhatikan sholat. Bahkan perhatikan 2 waktu. Ini ceramah saya yang kemarin pada bulan yang lalu. Perhatikan 2 waktu, waktu subuh dan waktu asyar. Ya. Kenapa? Karena waktu subuh malaikat penjaga malam naik, lapor kepada Robnya. Waktu asar malaikat penjaga siang naik, lapor kepada Tuhannya. Ketika Tuhannya berkata, apa yang kau perhatikan, apa yang kau tinggalkan saat kau meninggalkan hambaku? Malaikat akan berkata apa adanya. Aku datang, mereka masih sibuk di pekerjaan, sibuk di pasar, sibuk bisnis, sibuk berniaga. Akan bicara apa adanya. Ketika dia subuh, aku tinggalkan pula, mereka masih ngiler. Nah, begitu. Iya kan, mesti akan cerita apa adanya begitu. Jadi makanya perhatikan 2 waktu itu, karena 2 waktu itu berkumpulnya malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Lah sekarang yang ngopeni kita, yang ngurus kita, yang memperhatikan kita itu malaikat penjaga siang. Lah perhatikan nanti waktu asar, jangan sampai sholatnya telat, karena malaikat akan melaporkan apa adanya. Mereka masih sibuk Rob di kantornya. Lah begitu. Lah ngeri gitu dilaporkan seperti itu, malu gitu ya. Jadi meninggalkan sholat, tarkus sholat. Di surat Al-Qalam 42:43. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi kalau melihat ayat ini, orang yang waktu di dunia tidak pernah sujud, besok dipanggil suruh sujud, orang teyeng, tidak mampu. Tuh. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah. Kenapa? Pernah kami sampaikan, matahari hanya sepenggalah dari tangan. Jangankan manusia, para nabi saja tidak berani menatap mukanya, wajahnya menghadap Allah. Tidak berani, tidak berani. Para nabi, para rasul tidak berani. Bahkan tidak ada satupun di antara para nabi, padahal dia punya hak untuk memberinya syafaat, itu tidak berani. Lah yang berani itu adalah pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama berani. Dia berani menghadap Robnya, dia berani untuk usul agar diberinya kesempatan untuk memberi syafaat kepada hambanya. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada beliau.
dan kita tumbuhkan rasa cinta untuk melaksanakan warisan-warisan beliau, Quran dan As-Sunnah. Itu yang dimaksud. Kemudian lagi mereka diliputi kehinaan, ya, karena kita memang asalnya bukan siapa-siapa. Mari kita runtut dari kehidupan kita. Yang pertama, saat kita lahir, maka pada waktu kita lahir yang nolong kita dirinya sendiri apa orang lain? Orang lain. Hatta dirinya seorang bidan sekalipun, gitu kan, maka saat lahir butuh bidan yang lain, butuh dokter yang lain. Kemudian dipotong ari-arinya, yang motong siapa? Orang lain. Lalu kita mandi, pertama kali mandi yang memandikan siapa? Orang lain. Hingga kemudian tumbuh menjadi anak-anak dihitan. Kalau laki-laki yang menghitan siapa? Orang lain. Kemudian sekolah belajar, sing ngajari sing mulang siapa? Orang lain. Kemudian sampai kemudian bekerja, setelah kuliah bekerja ngode, sing gaji siapa? Orang lain. Lalu setelah ngode punya pendapatan, berumah tangga, sing ngijab kabulkan siapa? Orang lain. Nanti sampai kemudian kita tua renta mati, yang memandikan siapa? Orang lain. Yang mengkafankan kita siapa? Orang lain. Yang menyolatkan kita siapa? Orang lain. Yang membawa jasad ini ke makbarah siapa? Orang lain. Yang ngubur siapa? Orang lain. Maka hadirin, jangan sepelekan orang lain. Jangan hinakan tetangga kanan kiri kita. Sesusah sebenci apapun kepada tetangga kita, jangan menumbuhkan rasa kebencian. Siapa tahu dia akan menjadi malaikat penolong kita di saat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, gitu. Saya sampaikan begitu. Jadi kalau ada tetangga benci kita, jangan balas mereka dengan kebencian, tapi balaslah mereka dengan kebaikan. Siapa tahu dia membenci kita, tapi pada saat kita sudah terpuruk tidak bisa berbuat apa-apa, malah dia yang akan menolongnya. Jadi jangan kebencian dibalas dengan kebencian. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, kita ini abdun. Jadi kalau ternyata merasa hebat di dunia karena pendidikannya, karena hartanya, karena jabatannya, besok dihinakan di hadapan Allah. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera, padahal dia dalam keadaan kaya raya. Karena biasanya kalau orang kaya itu sudah enggan untuk bersujud. Kenapa? Ya karena imannya itu imanul muhibbin. Imannya itu didasari karena rasa cinta, dan cintanya itu karena ada maunya, gitu ya. Tahajud, jengkang jengking, rajin tahajud yuk. Lagi ngesuk arep hajatan, nah gitu. Jadi hajatan ben laris, ben cepet, sing kondangan oke, gitu ya. Lalu tahajud gitu ya. Ada enggak yang kayak gitu itu? Oh, enggak ada di sini ya. Enggak ada gitu. Jadi kalau anak arep ujian masuk perguruan tinggi, jengkang jengking tahajud. Ki rajin temen simbah lah kae putune garis siji, mudah-mudahan diterima perguruan tinggi. Barara diterima, kira ora tahajud paling, Mbah. Lah, usah ternyata diterima kan cucuku itu. Lah ini jadi beribadahnya kepada Allah itu karena ada maunya, itu imanul muhibbin. Diterima ndak? Ya insya Allah itu ya diterima, hanya saja keimanannya kok modelnya ada maunya. Jadi hadirin, mumpung kita ini masih bisa sujud, jasad ini masih bisa digerakkan, ya mari kita praktekkan, kita lakukan. Karena besok kita ketika disuruh oleh Allah untuk bersujud, oh ndak perlu untuk kita latihan, karena sudah praktek sejak di alam dunia. Jadi jangan sampai, ini mohon maaf ya Pak ya, yang masih hidup saja karena faktor usia sudah mulai kesulitan ketika sholat ternyata harus berada di kursi. Jadi mumpung kita masih kuat, ayo kita praktekkan, kita gunakan kesehatan ini, gitu ya. Ya saya sampaikan, biasakanlah diri kita untuk sholat berjamaah, biasakanlah diri kita hadir lebih awal, biasakanlah diri kita sholat berada di sop paling depan, sehingga besok saat kita mati layak kita ada di depan. Begitu. Jadi di waktu hidup di dunia nggak pernah sholat di depan, gilirannya mati minta sop paling depan. Nah ini kan nggak benar, ya nggak benar kan?
Jadi makanya apa? Saya mengajarkan di mana-mana. Kalau ada orang nggak pernah sholat di shopnya paling depan, nanti kalau mati jenazahnya diletakkan di belakang. Ya, ya yang enggak juga, sholatnya tetap menghadap ke barat, jenazahnya di belakang. Nanti kalau ditanya kenapa sih jenazahnya di belakang, karena dia tidak pernah berada di shop paling depan. Ya saya praktekkan seperti itu. Kira-kira sah, sholatnya sah enggak? Sah. Wong di Mekah di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram nggak ada tuh jenazahnya depan imam ya ta? Nggak ada tuh di belakang. Ya cuman aja sekali-kali dipraktekkan di sini. Geger nanti Bumi Ayu. Wah, agama nyar kayak gitu. Jadi bid'ah padahal nanti bid'ah itu. Ya sebenarnya kalau ingin mengajari umat ya seperti itu boleh-boleh saja, Pak. Loh kenapa diletakkan di belakang? Karena dulu tidak pernah berada di shop paling depan. Loh, kok begitu? Ya prakteknya begitu sih Pak, begitu itu harusnya gitu. Nah, saya langsung diprotes itu nanti. Undang-undang itu gawe ajaran agama nyar baen. Padahal itu realistis itu sebenarnya ya Pak ya. Makanya takmir ini ya saya sampaikan menjadi program ya, program. Jadi kalau jamaah yang aktif di masjid ya sholatnya di masjid serapot apapun, karena itu menjadi paling tidak menjadi terpenuhnya salah satu prasyarat. Apa prasyaratnya? Orang yang mati disolati 40 jamaah daholal jannah, ada penjamin. Dan itu jaminan Rasul loh. Jadi praktekkan itu. Nah makanya apa? Supaya disolati oleh lebih dari 40 orang ya biasakan diri kita itu ya. Wong kita mentalkin zanazah juga masih salah. Kita kan kalau mentalkin zanazah disebut semua kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, ini kan bukan ajaran Nabi. Kalau ajaran Nabi kan lakini mautakum la ilaha itu. Jadi caranya gimana? Kalau mentalkin orang yang sudah dalam sakaratul maut, kita dengan kalimat yang pelan, la ilaha illallah. Itu saja kalimatnya. Sampai orang ini mengucapkan kata itu. Kalau sudah mengucapkan kata tahlil tadi, jenengan candle tapi ditungguni. Mbok kasih ngoceh liane gitu loh. Mbok kasih ngoceh. Oh ternyata anu hartaku. Lah talkin lagi. La ilaha illallah. Terus kalimatnya cuma itu, nggak usah Allah, Allah. Nggak usah ngeden-ngeden malah jenengan sing mati gara-gara entakan ambekan. Jadi kalimatnya ya diucapkan tahlil ning pelan-pelan. Sambil mereka juga ngatur nafas gitu loh. Bukan kemudian kita seperti berburu-buru, enggak. La ilaha illallah. Nah, terus sampai dia bisa mengucapkan kata itu. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu berhenti ning ditungguni supaya jangan sampai ada kalimat terucap lagi. Nah, itulah yang disebut dengan ciri daholal jannah. Orang yang meninggal yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lah kita goleng talqin Allah, Allah. Anu tet nggak bisa dia ngomong Allah karena kan sudah nggak usah dipikir tentang dengan akal. Wong Nabi mendidik, Nabi mengajarkan, berarti tahu ini urusannya iman. Bukan urusan akal. Orang itu kalau sudah sakaratul maut, fungsi akal kurang terpakai. Jangankan sakaratul maut. Kalau sudah sepuh saja akalnya berkurang. Kan begitu? Nggak mungkin bisa dipraktekkan. Tapi yang berperan adalah iman. Karena iman itu di dada. Iman itu di dada. Tidak akan pergi. Maka akan menyatu terus menerus. Oke. Yang keempat, suka menggunjing. Lah ini hadir. Ini penyakit sing angel pol gitu ya. Pol itu susahnya minta ampun. Ini dosa ya dosa. Makanya apa perintahnya pun nanti ya setelah itu suruh istighfar bareng gunjing, astagfirullahaladzim gitu. Bareng-bareng gitu. Aja mengatakan ini suratnya sudah populer ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minan dhanni inna ba'dadh dhanni ism wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Ini kelebihan kalimat
ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, ya, suudon. Karena sebagian dari purba sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini sebenarnya juga mendidik dan mengajarkan kita, karena kita ini kadangkala menghilangkan penyakit ngerumpi ku angel, bareng ngerumpi segera istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah Engkau Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Ini ya jangan diterus-terusin lah begitu ya. Baru gunjing nanti istighfar ya, masa begitu janjian gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari lah ya. Nanti kan ayat selanjutnya mengatakan bisa jadi orang yang kau hinakan, orang yang kau gunjingkan itu lebih baik daripada diri kita. Gitu. Bisa jadi. Kenapa? Ya karena manusia itu seringkali melihat segala sesuatu itu dengan lahiriah atau casing gitu ya, atau casing. Jadi kalau HP itu casingnya AP, itu belum tentu isinya. Ternyata isinya sarno ora celanaan. Nah, itu kan lebih buruk begitu ya. Maka hadis mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah itu tidak akan melihat lahiriah, tidak melihat jasad fisik. Sebagaimana saya nyampaikan belum ya tentang Rasulullah SAW pernah berwajah masam itu ya, gara-gara kedatangan seorang Arab Badui ya. Arab Badui ya mungkin kelasnya Arab di Indonesia ini, Al-Mukarram ini ngeceh banget ya. Jadi Arab Badui itu Arab pinggiran. Nah kebetulan buta matanya. Lah Rasulullah sedang tidak dikelilingi oleh para sahabat, melihat tamu sudah dari kampung, ya orang kampung kan penampilannya apa adanya gitu ya. Penampilannya apa adanya, setelah itu buta, merek Nabi kemandan. Kayak gitulah gitu ya. Itu langsung turun ya Muhammad abasa wa tawalla anja'ahul, dikritik. Hanya bedanya kalau Nabi khilaf keliru turun wahyu. Lan jenengan khilaf keliru turun apa? Turun apa coba? Enggak tuh dapat apa-apa. Jangankan turun wahyu delingaken begen kesuh, yu aja gunjing. Berisik kayak kowe suci-sucian lama itu. Padu gitu ya. Ini kita karena bukan al-ma'sum gitu ya. Kita ini imannya bisa al-mardud itu ya, bisa al-mauquf, bisa al-makbul. Itu imannya kita kan begitu ya. Bisa al-makbul, bukannya bisa kadang al-makbul, kadang al-mardud, kadang al-mauquf. Kenapa al-mauquf? Karena masih sok mencampurkan antara kebid'ahan dengan kesyirikan. Ya namanya al-mauquf. Contoh, rajin sholat, rajin ngaji, kok esi mitoni, berarti imannya lagi al-mauquf. Begitu Pak. Anu ora kepenak karo tanggane, pokoke imane lagi al-mauquf. Sampean akan diterima imannya selagi panjenengan meninggalkan kebid'ahannya. Begitu. Jadi kalau ternyata masih gondeli ora kepenak karo tetangga, ora macam-macam, berarti pada saat itu kondisi imannya menjadi iman al-mauquf, iman yang diikuti dengan kebid'ahan, maka selama kebid'ahannya itu masih berjalan, imannya tertolak. Jadi hati-hati. Jadi jangan kemudian lantan rak kepenak hingga menghilangkan nilai-nilai keibadah kita kepada Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, penyakit yang keempat ini ya karena memang manusia ya tempatnya salah, tempatnya dosa. Tetapi yang seperti ini kalau sudah tahu ya kita singkirkan gitu ya. Gampang kalau ada yang lain sedikit cerita begitu. Apa? Orang ngerti ya, orang ngerti ya. Gitu ya, memang kita ini kadang kalau dengan kata-kata tersinggung ya maka dengan isyarat gitu, istighfar gitu. Nah, beda kalau orang Arab ke orang jengkel ke padu-padu tenan, tapi bar
Salawat Nabi, Allahumma sholli, itu rangkul-rangkulan, jenengan padu lempar-lemparan baru ke ungkur-ungkuran itu. Itu indahnya orang Arab tuh seperti itu, beda. Memang karakternya diciptakannya mungkin beda ya. Sebenci, semurka, semarah apapun orang Arab ya, salawat langsung selesai urusan dan tidak ada denda. Lah ini coba yang baik-baik kayak gitu kan bisa kita tiru gitu ya. Oh nggak ada untungnya enggak kok kalau kita saling benci, saling marah itu. Yang kelima, pemimpin yang menipu rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, itu namanya berbuat ghishi. An Ma'qil bin Yasari radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min abdin yastarihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa khashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi jannah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya wewenang mengatur rakyat, dan ketika di hari di mana dia meninggal dunia sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan baginya surga. Jadi makanya kalau kita ini lagi tidak suka dengan para pemimpin, jangan melihat jasadnya. Aduh, saya kasihan sama dia karena dia dulu menipu, nanti akan ku buka lapangan kerja 10 juta, pret. Gitu kan ya. Ini kan sebenarnya kasihan. Bayangkan masa kepemimpinannya mau habis, belum memenuhi janjinya. Itu sebenarnya kasihan. Malah dibela-belain. Lah sing bela wong gentir gitu lah. Ya susah ya. Jadi sebenarnya kita tuh iba, sebenarnya itu kasihan gitu ya. Karena itu bukan berjanji dengan 1-2 orang loh. Kalau di Indonesia berarti 260 juta manusia, Bu. Kepriwe juga nah, bahasanya mempertanggungjawabkannya kepriwe juga. Nah ini. Dan itu baru satu janji. Itu baru satu janji. Lalu janji yang lain. SMK malah dikritik habis-habisan kemarin malah. Jadi hadirin rahimakumullah, kasihan sebenarnya. Makanya kita ini ya juga jangan a priori dengan politik. Ini bukan saya lagi ngajak-ngajak ya. Karena kata Ali bin Abi Thalib begini, kalau engkau membiarkan para ahli pendosa berkuasa, ya jangan harap kita ini akan bisa melakukan kebaikan. Karena apa? Semua pelakunya adalah para pendosa. Ya, makanya apa? Ya ada di antara kita itu harus ada yang berani masuk ke sana. Makanya menurut nih Pak Haidar itu bilang, termasuk Profesor Abdul Mukti itu bilang, kalau orang di tengah-tengah punya kesempatan berkorupsi dia tidak, itu ibadahnya lebih hebat daripada kita yang tidak pernah korupsi karena orang kesempatan. Kata beliau begitu. Loh, beliau itu orang punya kekuasaan ini kan tinggal cung itu kan jadi duit. Itu kalau dia tidak melakukan korupsi, itu imannya, ibadahnya lebih utama dibanding kita yang jengkang-jengking rajin ngaji tapi orang pernah ada ujian korupsi. Jadi kata mereka itu lebih hebat. Kenapa? Memang benar. Amal ibadah itu besarnya itu karena tingkatan ujiannya, ya kan? Kenapa subuh 2 rakaat kok ya pahalanya lebih besar? Karena beratnya golek tangi, gitu. Beratnya golek tangi dan beratnya untuk berangkat ke masjid. Kenapa duhur 4 rakaat tidak sebesar subuh? Jadi makanya benar. Jadi kalau kita jengkang-jengking ini kemudian tidak korupsi, ya patut orang anak kesempatan, orang anak peluang jenengan jadi bupati, bisa jadi adiknya kon jadi pejabat, siapa lagi suruh, kan begitu. Makanya beruntung pula jadi rakyat jelalatan. Jadi sudah punya kesempatan lah begitu ya. Ya beruntung juga. Paling tidak ini ya tidak ada menipu rakyat itu. Jadi makanya
kalau mau mencari pemimpin, pemimpin yang kira-kira tidak menipu rakyat sehingga menyelamatkan. Ya saya begini ya Pak, terus terang saja saya di mana-mana saya sampaikan, karena bukan apa-apa. Kalau salah memilih sama saja kita melemparkan orang itu ke jurang neraka. Begitu ya Pak ya. Jadi jangan pahamannya macam-macam. Tapi kalau pilih orang yang jujur, orang yang amanah, dia akan menjadi manusia yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada satupun hamba dan makhluk Allah yang bisa memberi naungan kecuali Allah adalah al-imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang open kepada rakyatnya. Gitu, setuju? Orang setuju nyenar angkat jadi murid saya loh besok. Rata kasih syafaat. Kiai mana gagah teman gitu. Nah, artinya untuk kebaikan bersama. Karena kalau urusan pemimpin, masjid wajib berpikir tentang itu. Tapi kalau partai itu lain. Saya kan bicara tidak dengan partai, tapi bicara dengan pemimpin itu wajib kita memilih. Itu nomor 5. Lanjut, telu mening. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Manzilatul imami minar ra'iyati manzilatul waliyyi minal yatimi. Kedudukan seorang pemimpin terhadap rakyatnya seperti kedudukan seorang wali terhadap anak yatim. Bayangkan. Kan sama saja kalau ternyata seorang orang tua atau kita melantarkan anak yatim, neraka well. Kan begitu. Lah seorang pemimpin yang menelantarkan rakyatnya, membuat susah rakyatnya, membuat minyak menjadi mahal, minyak goreng menjadi mahal dan tidak teropeni, ya seperti itu gambarannya Pak. Itu loh. Jadi jangan kemudian lantaran rasa kepanatikannya terhadap golongan, terhadap partai, lalu membiarkan orang yang dipilihnya terjelebab dalam jurang kehinaan. Jangan seperti itu. Kita memilih orang justru dalam rangka menyelamatkan. Insya Allah kalau kita menyelamatkan mereka, mereka juga akan menyelamatkan kita. Kan begitu, seperti imam kan begitu. Imam itu dalam rangka menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan jamaahnya. Maka kalau imam itu tidak berlaku adil, ya, tidak berlaku bijak, jamaahnya sepuan kok baca surat An-Naba, ya dehem terus jamaah. Ya rekasa ya, itu tidak boleh, ya harus adil gitu ya. Soalnya jamaahnya anak-anak muda itu santri-santri silahkan, mau 1 juz ya silahkan. Karena Nabi pun mengatakan, engkau mau sholat panjang, suratan panjang silahkan, sholat dewek. Begitu, tenang begitu, sholat dewek. Tapi kalau sholat berjamaah, lihatlah para jamaah gitu. Kenapa? Pada saat itu kan para sahabat masuk Islam kan sudah sepuh-sepuh, ya kan? Rambutnya bisa putih kabeh gitu ya, udah putih semua. Maka Rasul sampai-sampai yang namanya surat Al-Kafirun dengan surat Kulhu itu menjadi favorit, itu ya, menjadi favorit. Kenapa? Yang jamaah udah sepuh-sepuh, daripada suratannya panjang jamaah makruh. Rambut biti temenanan, mana biti-bitian yang masjid nanti itu gara-gara suratannya kepanjang, itu ya. Tapi kalau sholat subuh diperintahkan panjang suratannya, termasuk dalam sholat Jumat itu suratannya dianjurkan panjang. Ini dalam rangka menjadi manusia yang bijak, gitu ya. Oke, lanjut. Yang keenam, melakukan tindakan korupsi. Kita cari nih Quran tentang ayat korupsi. Ya kalau dicari dengan teks korupsi tidak akan ketemu. Nanti ketemunya di hadis laknatullahi ala roksi wal murtasi. Tetapi kalau cari di ayat, begini ayatnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Jadi jangan mencari kata korupsinya. Kira-kira kalau orang korupsi itu hartanya batil apa tidak, begitu loh caranya. Berarti itu kategori korupsi. Karena umat Islam di Indonesia itu kalau mencari-cari dalil mintanya yang letterlek, yang tekstual. Cari Quran tentang korupsi, ya nggak akan ketemu
lah pakar cara begitu. Ya dengan menandingkan atau mentakwilkan kata korupsi dengan kata batil, itu ya. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim hanya gara-gara harta korupsi, kemudian biar menang lalu dibawa ke hakim, mencari pengacara. Bagaimana caranya? Bayar pengacara yang profesional seberapapun, yang penting menang. Ya tetap di hadapan Allah tetap dosa, padahal kamu mengetahui. Lah, karena di Indonesia kan sekarang lagi rame itu kan dunia pengacara. Sampai-sampai di fakultas hukum itu kuliahnya itu pangku-pangkuan. Saking banyaknya. Dulu fakultas hukum itu fakultas yang tidak ada yang diminati. Kenapa? Karena kiainya ngomong, hakim itu di antara 1000 hakim hanya 1 yang masuk surga. Kenapa? Karena dia akan berdiri di 2 kaki. Kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya ada neraka, getang gitu. Jadi makanya apa? Lah sekarang jarang kiai ngomong begitu, sehingga akhirnya orang banyak mengambil jurusan hukum itu. Akhirnya apa? Orang dihukum neng dunia, dihukum neng akhirat, neng Gusti Allah gitu. Jadi hati-hati, hanya demi untuk kemenangan, demi uang lalu membela orang yang salah untuk membenarkan di dunia. Menang di dunia tetapi tidak akan menang di akhirat, karena besok kita akan menghadapi pengadilan ya. Pengadilan Allah itu tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, dan tidak mungkin pula dijaga polisi karena semuanya juga akan diadili gitu ya. Jadi janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Menang di dunia dapat harta, tapi hadis mengatakan apa? Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang yang haram. La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Jadi kalau seseorang itu hasil korupsi dimakan oleh dirinya, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anaknya, itu sama saja melemparkan jasa diri dan seluruh anggota keluarganya ke jurang neraka. Itu naudzubillah min dzalik. Jadi di pesan-pesan ayat ini sebenarnya untuk menyelamatkan kita ya, tetapi terkadang orang kepengin menang-menangan begitu, menumpuk-numpuk harta sampai-sampai dia lupa bahwa besok dirinya akan menghadapi Tuhan yang tidak mungkin bisa ditipu oleh hambanya. Oke. Ya, di surat Al-Imran 161. Wa makana linabiyyin ayyahul wa may yahlu ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatnya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Jadi siapa yang mengambil harta dengan cara yang batil, maka besok dia akan datang menghadap Allah dengan membawa harta bendanya ada di punggungnya, sampai dia mekeh-mekeh tidak mampu untuk memikulnya. Gitu. Jadi semakin tidak ada harta, semakin cepat dihisab, semakin enteng menghadap Allah karena tidak ada yang dibawa. Tapi orang yang memiliki banyak harta, apalagi dari harta yang haram, dia datang menghadap Robnya dengan tumpukan harta di punggungnya. Nah, ini kan celaka begitu ya. Jadi karena itu termasuk orang yang tidak mau infak, tidak mau zakat, sama di situ terkena, sama terkena. Maka dalam konsep hadis Nabi, laknatullahi ala roksi wal murtasi. Laknat Allah bagi orang yang menyuap dan orang yang disuap. Jadi kerjasama bersyarikat di dalam keburukan, sama-sama di neraka. Begitu ya, sama-sama di neraka. Makanya banyak sekarang para bankir itu setelah tahu tentang bahayanya riba, mereka pada keluar ya. Kemudian dia mendirikan berbagai macam
apa ya namanya, organisasi atau lembaga, ada istilah masyarakat anti riba. Itu kan lagi rame, dan ternyata pelakunya di dalamnya adalah para bankir-bankir. Karena dia tahu, bayangkan ada orang hutang 100 juta menjadi 160 juta. Loh, gimana? Yang 60 jutanya itu dari mana begitu ya? Tidak boleh. Perintahnya kan ta'awanu alal birri wat taqwa. Oke, yang ketujuh, berlaku curang. Bicara curang adalah bicara bagi para pedagang. Ya. Jadi kalau yang namanya timbangan itu dianggap itu sudah memenuhi ketentuan jika sudah rata. Jangan lantaran yang ditimbang itu ada airnya, ada orang jeglek, urung kian. Tapi berarti ada di situ permainan curang. Ya. Apalagi kemudian tembor, benor tampak kemudian kasih gotri atau besi. Ya itu berlaku curang sama saja. Ini wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Ini durung anget loh, durung anget cemot, sama. Tidak mesti pedagang bisa jadi pembeli, karena pembeli itu kadang-kala merasa raja. Ki durung anget ki lho, jiot barangnya dia tumplukaken ki wis anget ki. Nggak boleh, Pak. Ya namanya pembeli itu menerima, bukan pembeli itu memutuskan. Dadak-dadak nimbang dewek gitu ya. Lah kalau ternyata ada pedagang saking jujurnya, saking percayanya, wis lan jenengan si nimbang dewek, jangan memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan. Orang ngerti iki. Sama curang, Pak. Ya, curang. Jadi hati-hati. Nah, ini coba pembeli ikan itu ya, ikan yang baru ngetas dari Belumbang itu kan karena faktor basah. Lalu kemudian ini kan ada airnya ya, pokoknya timbangannya kudu jeklek kayak gini. Ini kalau sudah kayak gini, ini sudah curang. Bahwa timbangan yang benar ya lurus begini. Itu hati-hati nih para pedagang, karena Bumiayu itu didominasi para pedagang. Jadi hati-hati. Satu, tidak akan berkah kalau panjenengan akan mendapatkan tumpukan harta pun tidak akan berkah. Makna berkah itu sulit diterjemahkan karena maknanya sangat luas. Sehat panjenengan, sehatnya keluarga, rumah tangganya sakinah, anak-anaknya hebat-hebat, itu makna berkah luas sekali. Jadi jangan sampai berlaku curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Saya dulu ketika di kampung melihat para penderes getah. Oh, iya pinus. Lah kalau gula juga banyak itu, ternyata banyak dicampuri dengan budin itu. Apa? Oh gaplek lah. Ya itu mungkin kayak gitu itu loh. Ya, jadi makanya warna gula sekarang kan macam-macam, ya kan? Oh gula nasi warnanya hitam gitu, merah hitam-hitaman. Lain contoh tempe dicampur dengan macam-macam. Sama ini curang. Apalagi kopi, Pak. Kopi. Ini kebetulan teman saya itu kan orang HNI, langsung lihat langsung di pabrik kopi. Ternyata keimbangannya jauh sekali. Jadi kata orang Cina, jangan suka makan kopi-kopi yang sasetan. Itu sama saja dengan makan sampah. Itu orang Cina yang ngomong, Pak. Karena nggak imbang. Jadi kopinya itu hanya berapa persen. Wong saya punya saudara di Singasari Jipang itu buat kopi asli, dirinya numbuk, itu saja dicampur dengan beras. Kenapa? Biar gampang oleh numbuknya begitu. Kemudian yang tak apa mungkin untuk rasanya tak apa begitu. Itu saja tetap tidak murni. Ya, makanya apa? Ya, kalau kopi yang murni mesti mahal, satu gelas sampai 30.000, 50.000. Apalagi kalau kopi dari Aceh, apa namanya?
gayau. Kopi gayau. Saya lagi punya murid lagi pulang neng Aceh, ngerep balik ngene orang gawa kopi, balik maning mrene Aceh, harus jadi santriku. Karena di sana murahnya minta ampun, Pak. Yang namanya durian itu 1.000 bisa 20. Milih dewek. Lah nang Bumi Ayu durian siji bisa 1.000. Di Aceh itu 100.000 bisa 20 biji. Milih dewek gitu. Lah percaya jenengan mengana. Wong ana beken wis entek pira-pira. Ya. Jadi Jakarta Aceh itu 2,5 juta. Itu 2,5 juta loh. 2,5 juta usah lisa truk ya. Yang kedelapan berlaku kikir. Surat Al-Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaannya Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, saya tidak tahu dulu pernah saya sampaikan ya mungkin ya. As-sodaqatu hadiyatun tahaddu wa tahabbu. Sodakoh itu engkau saling memberi, karena dengan saling memberi hadiah akan menumbuhkan rasa mahabbah. Kemarin pada bulan Syawal 1, 2, 3 panjenengan mungkin dapat kunjungan, anak cucu dan sebagainya datang, jenengan menyiapkan angpau, ya kan? Lah pada saat itu rasa mahabbah itu muncul, rasa cinta dan rasa sayang, dan cucu keponakan itu akan menyayangi kepada pamannya, pak deknya yang ngasih duit. Coba saya kising pelit, nah besok ke tempat saya, pelit kok bisa begitu, silakan. Tapi nak jenengan ke jan dermawan, wah dengan keponakan, nak besok ke tempat siapa deh, gitu kan, karena mengerti mesti Arab oli gitu loh ya. Jadi ini contoh. Jadi nak jenengan wingi pasilaturahmi orang anak keponakan sing teka, berarti pertanda jenengan bakhil. Begitu saja. Nah, ini karena Nabi mengatakan as-shadaqatu hadiyatun tahaddu wa tahabbu. Bersedekah itu engkau saling memberi hadiah, karena itu akan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta dan rasa sayang. Jadi karena itu tumbuhkan kepada siapapun itu, kepada tetangga termasuknya, karena Nabi mengatakan dalam ayat Allah berfirman, andekan syariat itu mengajarkan, kata Nabi, maka tetangga itu termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Sampai begitu. Jadi karena itu jangan sampai dengan tetangga kanan kiri kok bakhil dan medit.